Banyak orang memulai perjalanan besar dalam hidupnya dengan semangat yang membara. Mereka ingin sukses, kaya, sehat, atau punya hubungan yang bahagia. Namun, berapa banyak dari mereka yang akhirnya berhenti di tengah jalan? Alasan paling sering bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena mereka kehilangan disiplin. Motivasi itu seperti api kecil yang mudah padam ketika angin bertiup kencang. Sementara disiplin adalah kayu bakar yang terus menyala meski badai datang. Inilah yang membuat disiplin diri dianggap sebagai fondasi sejati dari kesuksesan jangka panjang. Bahkan Angela Duckworth, seorang profesor psikologi di University of Pennsylvania, dalam bukunya Grit, The Power of Passion and Perseverance, menegaskan bahwa kemampuan bertahan dengan konsistensi jauh lebih penting daripada kecerdasan semata. Dan konsistensi ini tidak mungkin lahir tanpa disiplin. Disiplin diri bisa didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, menahan godaan sesaat, dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang meskipun terasa sulit. Filosofi kuno, para filsuf stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius menekankan pentingnya mengendalikan diri. Mereka percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari mengikuti hawa nafsu, tetapi dari menguasai diri sendiri. Psikologi modern, dalam psikologi, disiplin diri sering disamakan dengan self-control, kemampuan untuk menunda kepuasan delayed gratification. Eksperimen marshmallow yang terkenal dari Walter Mischel di Stanford University membuktikan bahwa anak-anak yang mampu menunda memakan marshmallow demi hadiah lebih besar di kemudian hari cenderung lebih sukses ketika dewasa. Perspektif kehidupan sehari-hari. Disiplin diri terlihat dalam hal-hal kecil, bangun pagi tepat waktu, mengatur pola makan, konsisten belajar, bekerja meski tidak mood, atau menabung sedikit demi sedikit. Semua hal sederhana ini pada akhirnya membangun pondasi yang kokoh. Banyak orang salah paham. Mereka menganggap bahwa untuk sukses, yang terpenting adalah motivasi dan bakat. Padahal motivasi itu fluktuatif. Hari ini kita semangat, besok kita malas. Disiplinlah yang membuat kita tetap berjalan meski motivasi hilang. Bakat hanya awal. Tanpa disiplin, bakat hanya akan sia-sia. Michael Jordan pernah berkata, bakat memenangkan pertandingan, tapi kerja sama tim dan disiplin memenangkan kejuaraan. Disiplin adalah penguat karakter. Ia yang membuat kita mampu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan demi hasil jangka panjang. Contoh nyata, banyak penulis hebat bukanlah orang yang selalu termotivasi untuk menulis setiap hari. Mereka menulis karena mereka mendisiplinkan diri duduk di depan meja, menulis kata demi kata, meskipun mood sedang buruk. Neuroscience memberikan gambaran yang menarik tentang disiplin. Prefrontal cortex, bagian otak ini bertanggung jawab atas perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian diri. Orang dengan prefrontal cortex yang lebih aktif cenderung punya disiplin lebih baik. Dopamin dan godaan, banyak godaan di sekitar kita. Media sosial, makanan cepat saji, hiburan instan, memicu pelepasan dopamin yang cepat. Inilah sebabnya kita lebih mudah memilih kesenangan instan daripada kerja keras jangka panjang. Neuroplasticity, disiplin bisa dilatih. Otak manusia punya kemampuan untuk beradaptasi. Semakin sering kita melatih disiplin, semakin kuat pula jalur saraf yang mendukung kebiasaan disiplin terbentuk. Lingkungan yang tidak mendukung. Hidup di lingkungan penuh distraksi membuat disiplin terasa berat. Bayangkan mencoba diet di rumah yang penuh dengan junk food. Kelelahan keputusan, decision fatigue. Setiap hari kita membuat banyak keputusan. Semakin lelah otak, semakin lemah pula kemampuan mengendalikan diri. Overthinking dan perfeksionisme. Kadang kita gagal, disiplin bukan karena malas, melainkan terlalu banyak berpikir atau ingin semuanya sempurna. Akhirnya, kita tidak mulai sama sekali. Kesenangan instan. Budaya modern mengajarkan kepuasan cepat. Streaming film, belanja online, fast food, media sosial yang sering membuat kita lupa tujuan jangka panjang. Nelson Mandela, 27 tahun di penjara, tetapi tetap disiplin menjaga pikirannya agar tidak dipenuhi kebencian. Joko Widodo Jokowi, konsistensi gaya hidup sederhana dan disiplin kerja keras membuatnya menonjol di dunia politik Indonesia. Elon Musk, terkenal dengan jadwal kerjanya yang terstruktur hingga 5 menit sekali, demi memastikan produktivitas optimal. Atlet dunia, Cristiano Ronaldo tetap disiplin menjaga pola makan dan latihan, bahkan di usia ketika banyak pemain lain mulai menurun. Budaya Jepang, konsep kaizen perbaikan terus-menerus dan shokunin, dedikasi pada pekerjaan, adalah wujud disiplin budaya. Ajaran Islam, disiplin salat 5 waktu adalah contoh latihan konsistensi harian. Ajaran Buddha, meditasi harian melatih pikiran untuk tetap fokus dan tenang. Budaya Barat, tradisi Protestan work ethic menekankan kerja keras, disiplin, dan pengendalian diri sebagai jalan menuju kesuksesan. Disiplin memang tidak menyenangkan pada awalnya. Ia menuntut pengorbanan, tidur lebih sedikit, menunda hiburan, atau bekerja keras ketika orang lain bersantai.
Namun, hasil jangka panjangnya luar biasa. Disiplin adalah investasi. Seperti menanam pohon, awalnya terasa lama dan membosankan, tetapi suatu hari ia akan tumbuh besar dan memberi buah. Waktu adalah sumber daya yang paling demokratis. Semua orang, baik miliarder maupun pekerja harian, diberikan 24 jam dalam sehari. Namun hasil hidup mereka sangat berbeda. Perbedaan itu seringkali bukan terletak pada jumlah jam yang dimiliki, melainkan bagaimana disiplin digunakan untuk mengelolanya. Penelitian dari American Psychological Association (APA) menunjukkan bahwa mereka yang disiplin dalam manajemen waktu mengalami tingkat stres yang lebih rendah serta produktivitas yang lebih tinggi. Ini bukan berarti mereka tidak pernah merasa kewalahan, melainkan mereka tahu prioritas. Teknik klasik seperti time blocking atau metode Pomodoro dapat membantu menjaga konsistensi. Dengan menetapkan blok waktu khusus untuk aktivitas penting, kita menutup pintu bagi distraksi. Banyak tokoh besar, dari Elon Musk hingga Benjamin Franklin, menggunakan jadwal harian ketat untuk memastikan fokus mereka tidak tercerai-berai. Tidak ada kesuksesan yang bisa bertahan tanpa tubuh yang sehat. Disiplin bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi juga tentang menjaga energi agar tetap berkelanjutan. Olahraga teratur, pola makan seimbang, dan tidur cukup adalah pilar-pilar yang sering dianggap remeh. Sebuah studi dari Harvard Medical School menegaskan bahwa kebugaran fisik memiliki korelasi langsung dengan ketajaman kognitif. Artinya, orang yang disiplin menjaga tubuhnya akan lebih mudah berpikir jernih, membuat keputusan, dan mengatasi tekanan. Disiplin dalam kesehatan seringkali terlihat sederhana. Memilih berjalan kaki daripada kendaraan untuk jarak dekat, mengurangi gula berlebih, atau tidur tepat waktu. Namun keputusan kecil yang konsisten inilah yang membentuk fondasi keberhasilan jangka panjang. Disiplin diri juga teruji dalam cara kita mengelola uang. Banyak orang yang memiliki pendapatan besar namun tidak pernah merasa cukup karena tidak disiplin dalam membedakan kebutuhan dan keinginan. Prinsip keuangan klasik seperti pay yourself first, menyisihkan tabungan sebelum membelanjakan uang, membutuhkan tingkat disiplin tinggi. Tanpa pengendalian diri, gaya hidup konsumtif akan selalu menang melawan rencana masa depan. Seorang profesor di Stanford, Philip Zimbardo, dalam studinya tentang time perspective theory menemukan bahwa orang yang mampu menunda kepuasan untuk jangka panjang lebih stabil secara finansial dibanding mereka yang terjebak pada kesenangan instan. Inilah inti disiplin. Menunda gratifikasi hari ini demi hasil yang lebih besar di masa depan. Di era modern, tantangan terbesar bukan hanya rasa malas, melainkan banjir distraksi digital. Media sosial, notifikasi, dan hiburan instan telah membuat disiplin semakin sulit dijaga. Cal Newport, penulis Deep Work, menekankan pentingnya menciptakan ruang bebas distraksi untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi mendalam. Disiplin dalam dunia digital berarti berani berkata tidak terhadap konsumsi konten yang tidak bermanfaat. Praktik kecil seperti mengatur waktu khusus untuk mengecek ponsel, menonaktifkan notifikasi, atau menetapkan batas penggunaan aplikasi dapat mengembalikan kendali atas pikiran dan waktu kita. Disiplin digital bukan sekadar menjaga fokus, tetapi juga melindungi kesehatan mental. Kesuksesan bukan hanya soal pencapaian individu, tetapi juga kemampuan menjaga relasi sehat. Disiplin dalam hubungan berarti mampu mengendalikan emosi, menjaga komunikasi, dan menghargai komitmen. Psikolog John Gottman menemukan bahwa hubungan jangka panjang bertahan bukan karena ketiadaan konflik, melainkan karena pasangan mampu menahan dorongan untuk bereaksi negatif dan memilih respon yang konstruktif. Disiplin emosional ini yang menjadi penentu kualitas interaksi. Di sisi lain, dalam pertemanan atau dunia profesional, disiplin berarti konsisten dalam menghargai waktu orang lain, menepati janji, serta menjaga batasan. Tanpa disiplin sosial, kepercayaan akan mudah runtuh, dan kesuksesan jangka panjang menjadi mustahil. Sejarah memperlihatkan bahwa peradaban besar bertahan karena disiplin kolektif. Bangsa Romawi kuno misalnya, membangun kejayaannya dengan disiplin militer yang ketat. Demikian pula Jepang pasca Perang Dunia II, yang melalui budaya kerja disiplin berhasil bangkit menjadi kekuatan ekonomi dunia. Dalam konteks individu, disiplin adalah investasi jangka panjang. Hasilnya jarang instan, namun efek kumulatifnya luar biasa. Seperti menanam pohon, disiplin hari ini mungkin tidak langsung terlihat, tetapi seiring waktu, ia tumbuh menjadi akar kokoh yang menopang seluruh perjalanan hidup. Pada akhirnya, disiplin bukanlah sesuatu yang glamor. Ia tidak menimbulkan sorakan penonton, tidak selalu disorot kamera, dan seringkali justru terasa membosankan. Tetapi, justru dalam konsistensi itulah kekuatan sesungguhnya terbentuk. Kesuksesan besar jarang lahir dari motivasi sesaat, melainkan dari pilihan-pilihan kecil yang dijaga dengan disiplin setiap hari. Jika motivasi adalah percikan api, maka disiplin adalah bahan bakar yang membuat api tetap menyala, dan hanya mereka yang setia pada disiplin yang mampu melihat mimpinya tumbuh menjadi kenyataan.